Shalom, selamat sore Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baik, puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan yang terbaik yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita boleh berkumpul bersama di dalam rumah Tuhan, guna kita boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Saya jemput jemaat Tuhan untuk kita semua bangkit berdiri dan kita persiapkan hati kita untuk kita mulai dengan ibadah kita pada sore hari ini. Kita naikkan pujian mengatakan bahwa Bapa Engkau baik.
namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah yang begitu besar, begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Kalaupun saat sore hari ini Bapa, Tuhan masih berikan kami satu kesempatan lagi. Kami sebagai umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan boleh berkumpul di tempat ini. Atau boleh berkumpul di gereja Tuhan, guna memuji membesarkan nama Tuhan. Itu satu anugerah-Mu yang begitu luar biasa Bapa. Dengan apa kami boleh membalas kasih dan kebaikan Tuhan? Hanya kami bisa datang di bawah kaki salib-Mu. Kami bisa datang di hadapan hadirat-Mu. Untuk kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Boleh kami menyembah, memuliakan nama-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami jemaat-jemaat Tuhan, umat-Mu telah berkumpul di tempat ini. Kami akan mulai dengan ibadah kami pada sore hari ini. Mari Tuhan Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Penuhi hati kami dengan kuasa Roh-Mu ya Bapa. Sehingga ibadah kami pada sore hari ini Bapa menjadi satu ibadah yang menyukakan hati-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami setiap para pelayan Tuhan yang Tuhan pakai pada sore hari ini untuk kami boleh melayani pekerjaan Tuhan bersama hamba-hamba Tuhan. Mari Tuhan urapi kami dengan kuasa Allah, dengan otoritas-Mu Bapa, dengan kasih karunia-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus itu Tuhan. Sehingga segala bentuk pelayanan kami pada sore hari ini Bapa boleh berkenan kepada Tuhan. Baik kami sebagai tim pemuji yang memainkan alat musik, yang mengoperasikan LCD, yang menerima tamu, yang menjalankan kolektan. Tuhan Yesus tolong berkati kami semuanya. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga segala bentuk pelayanan kami pada sore hari ini boleh menyukakan hati Tuhan. Kami pernah menyerahkan Bapa Gembala, kami akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami. Biarlah urapan Allah, otoritas, kasih karunia wibawa yang datang daripada Tuhan. Urapi beliau ya Tuhan. Sehingga apapun yang sebentar hamba-Mu sampaikan, biarlah menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan dalam jalannya ibadah ini Bapa. Kami tahu iblis tidak tinggal diam. Dengan berbagai-bagai cara ingin mengalihkan hati dan perhatian kami. Ingin mengacaukan jalannya ibadah ini. Sebelum itu semuanya terjadi, kami semuanya sepakat dan kami berdoa. Kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh Allah bekerja di tempat ini. Dan kami kembalikan jam ibadah kami ini Bapa, dari awal pertengahan berakhirnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk lebih dalam lagi mau memuji menyembah Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk tetap untuk duduk kembali dan kita akan masuk dalam sebuah pujian lagi mengatakan Bapa Engkau sungguh baik.
indah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saya jemput jemaat Tuhan untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersuka-suka bagi Tuhan kita Yesus Kristus dengan pujian mengatakan bahwa Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian berikan nama-Mu. Dengan gentar, dengan gentar ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian meninggikan nama-Mu. Dengan gentar ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gentar, dengan gentar ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Baik, kasih Tuhan, kita akan terus bangkit berdiri dan kita akan mengangkat sebuah pujian lagi yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Yesus baik. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Baik kasih Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan boleh berkenan kepada Tuhan. Tiba saatnya kita boleh sama-sama mempersiapkan hati. Sejemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian mengatakan bahwa Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar
Kerajaanmu, kebenaran
akan terus ada dalam hadirat Tuhan, dan mohon kesediaan Bapak Gutsel Situmorang untuk maju ke depan memimpin kita dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih pada saat sore hari oleh Bapa. Oleh karena kasih kemurahan-Mu memberikan kami kekuatan, kesehatan. Saat ini kami boleh hadir di rumah Tuhan karena kami yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan diberkati oleh firman-Mu. Mari Tuhan layakkan kami, kuduskan kami Tuhan, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala kami boleh tertanam dalam setiap hati kami dan boleh bertumbuh dan berakar, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapak Gembala kami akan sebentar menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, agar setiap firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan dan kami boleh menjadi berkat di mana kami berada Tuhan. Jadi saksi bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kuasa iblis setan yang ingin mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami bersatu hati bertindak di dalam nama Tuhan Yesus. Kau keluar dari tempat ini. Kuasa Roh menguasai ruangan ini, terlebih-lebih yang menguasai setiap hati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, salam. Hari ini saya bicara satu judul firman Tuhan tentang mengasihi saudara. Dua hal yang diperintahkan Tuhan kepada kita ketika kita menjadi percaya. Yang pertama, kita harus mengasihi Allah. Dan yang kedua, kita mengasihi saudara. Dua hal penting itu. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. 1 Yohanes 3 ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Penulis Injil Yohanes ini adalah Injil yang terakhir dari antara keempat Injil. Sebelumnya ada Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Dan yang mengisahkan berbagai peristiwa dan ajaran Tuhan Yesus. Ketika Yohanes menulis kitab Injilnya, ia menunjukkan kepada kita suatu makna yang tertinggi dan yang paling rohani dari maksud kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Dengan jelas Yohanes memberitahu kepada kita
orang seperti apakah yang mendapatkan hidup kekal itu? Kata Yohanes bahwa orang yang percayalah yang berhak mendapatkan hidup yang kekal. Injil Yohanes ini penuh dengan istilah percaya. Banyak sekali tulisan tentang percaya ditulis oleh Injil Yohanes. Manakala seseorang percaya kepada Tuhan, ia akan segera memperoleh hidup yang kekal. Itulah judul Injil Yohanes. Dan itulah fokus yang khusus ditekankan oleh Yohanes. Dan hal ini tidak ditekankan oleh kitab Injil yang lainnya. Yohanes 5 ayat 24 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dengan kata lain, orang yang mendengar lalu percaya, ialah orang yang sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Pintu Injil ini sungguh terbuka lebar. Setiap orang yang sudah percaya Tuhan, ia akan menerima kasih karunia. Injil Yohanes menekankan tentang percaya. Dengan percaya kita diselamatkan. Dalam surat-surat rasuli. Surat rasuli itu adalah setelah keempat Injil ada surat rasuli. Baik surat Rasul Paulus, ada surat Petrus, ada surat Yohanes, ditekankan tentang kehidupan yang praktis, perilaku setiap orang percaya, yaitu mereka harus hidup dalam kasih. Orang percaya itu tidak boleh egois. Dia tidak boleh hanya bergerak di lingkup antara dirinya dan Allah. Tetapi sebagai orang percaya, ada dirinya dan ada Allah yang dia percayai, kemudian ada dirinya dan ada orang lain. Ada tiga segi, tiga. Kalau dalam surat-surat lain menerangkan bahwa setiap orang yang percaya beroleh pembenaran. Bahwa setiap orang percaya beroleh pengampunan. Bahwa setiap orang percaya beroleh pembasuhan. Tetapi dalam surat Yohanes mengatakan bahwa orang yang telah percaya harus memperlihatkan bukti percaya itu. Yaitu mereka hidup dalam kasih. Itu bukti dari percaya. Kalau orang namanya percaya Yesus, tapi kalau dia membenci saudaranya, itu dia berada di luar Kristus. Dia berada di bawah hukuman Allah. 1 Yohanes 3:14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Tidak mengasihi, binasa. Tinggal dalam kematian. Kalau ada orang bertanya kepada saudara, bagaimana saudara mengetahui bahwa saudara sudah selamat? Mungkin saudara akan menjawab,
firman Allah yang mengatakan demikian. Jawaban demikian bukanlah jawaban dari hati, tetapi itu jawaban dari pikiran. Bukan dari hati tapi dari otak. Makanya dalam surat Yohanes diterangkan kepada kita bahwa kalau seseorang mengaku dirinya beroleh hidup yang kekal, ia pasti memiliki bukti. Seseorang yang telah mengaku dirinya sudah menjadi milik Allah, maka pada dirinya pasti ada suatu kesaksian yang nyata. Rumusan percaya itu dimulai dari pertama-tama mendengar Injil. Ini rumusan orang percaya. Rumusan percaya itu dimulai dari mendengar Injil. Yang kedua, mengerti Injil. Dan yang ketiga, ia sudah percaya. Dan yang keempat, kita tahu bahwa kita telah beroleh hidup yang kekal. Rumusan Injil seperti itu. Dimulai dari mendengar Injil, mengerti Injil, kemudian percaya, dan yang keempat, beroleh hidup yang kekal. Tetapi beroleh selamat berdasarkan rumusan ini tidak dapat diandalkan. Tidak dapat diandalkan. Paulus berkata dalam 2 Korintus 11 ayat 26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Dia menyebut saudara, tapi saudara palsu. Kalau gigi palsu, bagus ya. Karena gigi palsu itu nampak lebih rata dari gigi asli. Seperti gigi saya ini kan gigi asli. Makanya saya pasangi jendela, ada jendela di bawah satu. Cuma belum dibikinkan tutupnya. Ya biarkan aja ya. Untuk action aja. Biar aja saudara ya. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 4, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu, kata Paulus ini, yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Ini tulisan Paulus ya, dalam kepada jemaat yang berada di Galatia. Siapakah saudara palsu itu? Ini yang hendak saya bahas. Itulah oknum-oknum yang mengaku dirinya saudara, padahal bukan saudara. Dan mereka mengaku umat Allah, tetapi mereka belum memperoleh kehidupan yang kekal. Mereka masuk ke gereja bukan berdasarkan karena mereka sudah memperoleh hidup kekal, tetapi berdasarkan ajaran, pengetahuan, dan rumusan. Karena diajar, karena tahu, karena sudah ada rumusannya, berdasarkan itu mereka percaya kepada Allah. Tetapi bagaimana mereka membuktikan sebagai orang percaya?
Tidak bisa, saudara. Lalu, bagaimana kita mengenal yang benar dan yang palsu dari setiap anak Tuhan itu? Bagaimana kita mengetahui iman seseorang di hadapan Allah, imannya itu hidup atau hanya rumusan? Dengan cara bagaimanakah kita membuktikan siapa umat Tuhan dan siapa yang bukan? Surat Yohanes dapat memberikan kita suatu perbedaan tentang yang mana anak Tuhan yang lahir dari Allah dan mana anak Tuhan yang bukan lahir dan berasal dari Allah. Ya, saudara-saudara. Hal yang pertama yang perlu saya bahas adalah hidup di dalam kasih. Dalam seluruh Alkitab, perkataan pindah dari dalam maut ke dalam hidup hanya dicatat 2 kali. Tidak lebih dari 2 kali. Pertama tercantum dalam Yohanes 5 ayat 24 tadi sudah dibaca. Yang kedua tercantum dalam 1 Yohanes 3 ayat 14. 2 ayat itu aja. Ya. Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu 1 ayat itu. Ayat yang kedua, 1 Yohanes 3:14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Misalnya saudara mempunyai teman yang dekat. Dan teman itu sangat saudara sukai. Dia kita sukai. Ya. Saudara suka memuji, saudara suka menghormati dia. Karena kawan yang akrab. Tetapi perasaan dan sikap saudara kepada teman itu tentu tidak sama dengan sikap saudara kepada saudara sekandung. Saudara sekandung. Ini ada Noku tak? Mana Noku? Nah, agak hitam, tidak jelas itu mukanya. Noku itu saudara saya sekandung. Ibunya yang melahirkan dia, itulah ibu saya. Yang tinggal di sini berapa tahun sampai dipanggil Tuhan di sini. Ada kuburannya di Batu Tujuh. Saya hanya kirim fotonya ke tempat adik-adik saya di Gorontalo. Nah, saya dengan Nogu itu, mamanya satu. Saudara sekandung. Ya, saudara. Saudara yang lahir dari ibu, yang namanya saudara sekandung, kita terikat dengan kasih yang mendalam dan spontan. Perasaan yang istimewa yang membuktikan bahwa saudara lahir dari satu ibu dengan dia itu. Demikian juga di gereja ini, GPPS Petra Tanjung Pinang ini, terdiri dari berbagai suku gereja ini. Terdiri dari bahasa yang berbeda. Warna kulit juga tidak sama. Ada yang rambut lurus, ada yang rambut keriting, ya, seperti Papua.
rambut keriting, aku Papua. Ada lagunya itu. Ada yang bermata sipit, ada yang bermata besar, ada yang berpendidikan tinggi, ada yang berpendidikan rendah, bahkan ada yang buta huruf. Di gereja ini ada. Ya. Satu gereja dengan saudara. Sama-sama kita satu gereja ini. Maka kita mempunyai perasaan yang tak terungkapkan. Ada perasaan yang tak terkatakan. Bahkan kita merasa lebih akrab dari saudara sekandung ya. Di dalam, kalau saudara sudah memiliki perasaan demikian, maka itu berarti saudara sudah berpindah dari maut kepada hidup. Merasa satu gereja itu sudah lebih akrab dari saudara sekandung. Karena kadangkala saudara sekandung, karena usahanya sama, bisa berkelahi loh. Saya sering memisahkan, waktu saya masih melayani di Ponorogo, sering memisahkan kakak adik yang usahanya sama, tapi karena usaha yang sama itu lupa bahwa mereka itu bersaudara sekandung. Yang dipentingkan uang dan keuntungan melebihi saudara sekandung. Ya. Kalau saudara memiliki perasaan yang demikian, berarti saudara sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Betapa mustikanya perkataan-perkataan dalam ayat ini. Jika saudara mengasihi Allah yang telah melahirkan saudara, pasti saudara mengasihi orang yang dilahirkan oleh Allah itu. Ya. Itu merupakan perasaan yang sangat mendalam dan spontan. Sebenarnya dia bukan saudara, tapi dikasihi lebih dari saudara. Kalau sudah ada perasaan demikian, berarti saudara sudah berpindah dari maut kepada hidup. Jika saudara mengaku mengasihi saudara, tidak mungkin saudara tidak mempunyai perasaan terhadap saudara seiman lainnya. Kita mengasihi saudara dalam Tuhan, bukan karena kita memiliki hobi yang sama. Mungkin dia pendidikan rendah kalau dibanding dengan saudara. Mungkin matanya juga berbeda dengan saudara. Keluarganya tidak sama dengan keluarga saudara. Pendapatnya juga tidak sama. Opininya tidak sama dengan saudara. Tapi saudara mengasihi dia. Karena dia sudah dilahirkan oleh Allah. Sama seperti saudara juga lahir dari Allah. Jadi karena dia percaya Tuhan, dan saudara juga percaya kepada Tuhan, saudara dengan dia sama-sama menjadi saudara. Maka dengan sendirinya saudara dapat bersekutu dengan dia. Saudara mempunyai suatu perasaan yang tak terkatakan. Nah, perasaan inilah yang membuktikan bahwa saudara sudah berpindah dari maut kepada hidup. Iman memang memungkinkan Anda berjumpa dengan Allah. Orang bisa jumpa dengan Allah itu karena imannya, karena percayanya.
berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, serta menjadi anggota keluarga Allah dan beroleh kelahiran baru. Tetapi iman tidak hanya mempertemukan saudara dengan Allah Bapa di sorga, tetapi juga mempertemukan saudara dengan teman seiman saudara. Setelah saudara beroleh hidup dari Tuhan, dengan sendirinya saudara menyadari bahwa orang yang memiliki hidup dari Tuhan di dunia ini, dan dengan spontan pula didorong oleh hidup yang dari Tuhan itu, untuk bagaimana kita dapat menghampiri, mendekati sesama seiman saudara. Karena kita memperoleh hidup, kita akan senang bersekutu dengan saudara seiman lainnya. Kita membangun hubungan dengan mereka, dan dengan sendirinya saudara bisa mengasihi mereka. Dalam Injil Yohanes dan dalam surat Yohanes tadi, kita dapat melihat pengaturan Allah demikian. Percaya dapat memindahkan kita dari maut ke dalam hidup. Dan orang yang berpindah dari dalam maut ke dalam hidup dapat mengasihi. Jadi berdasarkan kasih persaudaraan itu, kita dapat mengetahui bahwa kita telah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Inilah cara untuk menguji saudara, bahwa berapa banyak yang telah menjadi saudara kita di dunia ini. Orang yang dapat saling mengasihi itu, itulah baru disebut saudara. Orang yang tidak dapat saling mengasihi, itu bukan saudara. Ya, saudara-saudara sekalian, bahwa mengasihi sesama saudara seiman adalah bukti percaya yang sejati. Dengan cara ini kita dapat membedakan mana saudara asli dan mana saudara palsu. Kalau tidak memiliki kasih persaudaraan, maka semakin banyak Injil diberitakan, semakin banyak saudara-saudara palsu menyelinap dalam gereja. Sebab itu kita harus memiliki kemampuan untuk membedakan siapa yang beriman dengan benar dan siapa yang beriman yang hanya pura-pura. Surat Yohanes menerangkan bahwa cara untuk membedakan iman yang benar maupun iman yang palsu tidak terletak pada iman itu sendiri, bukan pada imannya, tetapi terletak pada kasihnya. Jadi yang ditanya bukan bagaimana imannya, tetapi bagaimana kasihnya. Jika imannya benar, pastilah ia memiliki kasih. Tanpa kasih itu berarti tanpa iman. Ada kasih berarti ada iman. Iman dapat dibuktikan dengan jalan melalui kasih. Jadi untuk mengetahui orang Kristen tulen atau orang Kristen palsu, cukup dengan dilihat apakah ia terhadap anak-anak Allah lainnya memiliki suatu perasaan, memiliki satu daya tarik istimewa atau tidak. Kehidupan Allah yang ada dalam kita itu tidak membawa kita untuk hanya hidup sendiri, tetapi dengan sendirinya menuntut kita untuk mendekati orang-orang yang memiliki hidup dari Allah. Dan menuntut kita untuk saling mengasihi dengan kasih mesra dengan orang-orang itu. Nah, orang-orang yang memiliki perasaan demikian, ia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Perintah yang kedua, perintah kasih. 1 Yohanes pasal 3:10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat demikian tidak berasal dari Allah.
Dan juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Saling mengasihi itulah perintah Allah. Allah memerintahkan kita melalui 2 perkara. 1, percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Itu perintah dari Allah. Percaya akan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dan yang kedua, saling mengasihi. 2 perintah ini dituntut dari kita sebagai anak Tuhan. Percaya kepada nama Yesus dan saling mengasihi. Kalau kita telah melakukan hal yang pertama yaitu percaya, kita pun harus melakukan yang kedua yaitu mengasihi. Kalau kita mengasihi, berarti kita orang percaya. Kalau kita hanya orang percaya tidak mengasihi, itu percaya palsu. Percaya pura-pura itu. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Mengapa kita saling mengasihi? Karena kasih itu berasal dari Allah. Tatkala Allah melahirkan kita, Ia pun melahirkan kasih ke dalam kita. Dahulu kita tanpa kasih, tetapi hari ini di dalam kita ada kasih yang berasal dari Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah, maka Allah pun melahirkan kasih ke dalam dia. Allah mengaruniakan kasih kepada kita supaya kita masing-masing saling mengasihi. Orang yang lahir dari Allah, ia memperoleh hidup. Dan hidup itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu kasih, maka orang yang lahir dari Allah, ia memiliki kasih Allah itu. Kalau kita bisa saling mengasihi, ini terasa ganjil. Kalau kita tidak saling mengasihi, ganjil rasanya. Apakah kita sudah menjadi anak Allah atau belum? Pertama-tama Allah mengaruniakan kasih kepada kita, sudah itu kita diperintahkan untuk saling mengasihi. Sebab itu kita harus menundukkan kepala dan berkata, syukur pada Allah. Sebagai anak-anak Allah kita saling mengasihi. Yang ketiga, poin yang terakhir. Jika tidak mengasihi saudara. 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, itu tetap berada dalam terang, dan dalam dia tidak ada penyesatan. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ayat-ayat ini sudah cukup jelas. Dengan melihat apakah seseorang membenci saudaranya atau tidak, kita sudah mengetahui apakah ia itu saudaranya atau bukan. Dan apakah dia berada dalam terang atau dalam kegelapan. Jika ada seseorang membenci saudara, padahal ia tahu bahwa saudara adalah anak Tuhan, sudah cukup untuk membuktikan bahwa orang itu bukan orang Kristen. Ke gereja tapi bukan orang Kristen ini orang ini. Kita harus tahu kita harus mengasihi sesama saudara dalam Tuhan. Bukan karena ia patut dikasihi, melainkan karena ia adalah saudara kita dalam Tuhan. Membenci saudara itu berarti masih tinggal dalam kegelapan. Itu yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 11. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan.
Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi orang yang pada lahirianya tidak melakukan kebenaran bukan berasal dari Allah. Dan orang yang dalam batinnya tidak mengasihi saudara, ia juga bukan berasal dari Allah ini orang. Di sini kita bisa melihat seorang anak Tuhan atau yang bukan anak Tuhan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi tetap di dalam maut. Jadi jika saudara-saudara menjadi anak Tuhan, tetapi tidak memiliki kasih persaudaraan, maka ayat di atas ini mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Orang yang masih di luar Tuhan, memang mereka suka membenci orang lain. Maklum mereka bukan orang Kristen. Karena itu mereka tetap tinggal di dalam maut. Tapi kalau saudara sudah percaya Tuhan, dan lalu saudara tidak mengasihi saudara yang lainnya, ini sangat mengherankan. Ini berarti kepercayaannya atau imannya itu belum mantap. Iman kita kepada Yesus harus menghasilkan buah kasih. Orang yang percaya kepada Allah pasti ia dapat melahirkan hati yang mengasihi saudara. Jika tidak, itu berarti tetap di dalam maut. 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ayat ini mengatakan, kalau kita masih membenci saudara, kita adalah pembunuh. Di antara anak-anak Tuhan mungkin kita dihadapkan kepada berbagai kesulitan, tetapi tidak seharusnya kita harus menyimpan kebencian. Kalau ada seorang saudara dipecat dari jabatan atau dari pekerjaan, mungkin kita merasa gusar, tetapi janganlah kita membenci orang yang di PHK itu. Atau mungkin ada saudara yang telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh, maka kita boleh panggil dia dan menegurnya dengan keras, tetapi jangan membencinya. Kalau kita membencinya, lalu menjauhi dia, dan gara-gara dia kita pindah gereja, ya, kita bilang ini, saya tidak mau kumpul dengan jemaat yang kotor begini. Saya pindah gereja saja. Sudah di gereja sana, wah ketemu lebih banyak lagi. Wah, kalau begini aku pindah ke itu loh, ke rumah Tuhan yang segi 4 itu. Yang kepalanya orang-orang itu dikasih kopiah putih. Mungkin di situ lebih enak. Sudah murtadlah ini manusia ini. Saudara-saudara. Kita boleh mengoreksi setiap orang karena ia salah. Tapi jangan kita membenci kepadanya. Kehidupan Yesus di dalam kita dicurahkan secara melimpah. Sehingga kita dapat mengasihi saudara dan saudari kita dengan tanpa syarat dan tanpa batas. Di mana kita dituntut terus-menerus mengasihi. Asal dia seorang milik Tuhan. Kasih yang terkandung dalam hatinya pasti akan mengalir keluar. Kasih yang diletakkan dalam hati kita itu tidak pilih-pilih kasih. Kasih itu tidak memandang bulu. Kasih itu tidak mengasihi yang satu dan membenci yang lain.
Kasih yang diletakkan dalam hati kita itu adalah kasih yang mengasihi semua saudara. Bukan sebagian saudara atau hanya yang cocok saja. Itu bukan kasih. Suatu perkara yang sangat serius. Kalau seorang kaum imani yang mengasihi seorang saudara, tetapi membenci, bahkan menipu saudara yang lain, sama-sama satu gereja, ditipu dia. Ini saudara apa? Ya, pinjam-pinjam orang tidak mau bayar. Ini bukan saudara ini orang ini. Ini sudah cukup membuktikan bahwa saudara itu berasal dari Tuhan. Karena saudara tidak merugikan siapapun termasuk saudara yang sama-sama satu gereja. Serius ini perkara ini. Bukan main-main. Kalau ada seorang saudara telah melakukan kesalahan, jatuh di dalam dosa, saudara boleh menegur dia dengan keras. Saudara boleh memarahi dia. Tetapi jangan membencinya. Ya. Kalau saudara tidak berusaha untuk memulihkannya, maka itu membuktikan bahwa saudara bukan anak Tuhan yang sejati. Jadi kalau ada yang jatuh dalam dosa, apakah saudara mau meruntuhkannya? Mau meruntuhkan orang itu yang sudah jatuh dalam dosa? Ya. Ini masalah serius, saudara-saudara. Ini bukan masalah yang sederhana. Ya. Apa nasihat Yosua kepada Akan? Yosua 7 ayat 19, berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel. Mengakulah di hadapannya, katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadamu. Akan itu sudah nyata-nyata mencuri milik Tuhan. Milik Tuhan yang harus dimusnahkan, dicuri dia, disimpan. Bagaimana? Yosua maki-maki dia. Perhatikan kata-kata Yosua ini. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel. Mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang telah engkau buat. Jangan sembunyikan kepadaku. Dosa Akan itu bukan dosa kecil. Gara-gara Akan seluruh Israel banyak yang mati terbunuh. Nah, ini orang begini mau dikasih yang lembut-lembut, tak bisa. Tapi coba lihat, saya banyak belajar dari kepemimpinan Yosua. Yosua memiliki roh yang begitu lembut. Dengan hati yang penuh kasih persaudaraan, dia berkata kepada Akan, Yosua katakan, anakku, hormatilah Allah dan seterusnya. Bagaimana sikap Daud yang setiap hari hanya dimusuhi. Daud hanya dimusuhi oleh Saul. Ketika Daud mendengar Saul sudah mati, Daud meratap. Daud menangis. Ya. Dalam 2 Samuel 1 ayat 11 dan 12. Lalu Daud memegang pakaian dan mengoyakkannya. Dan semua orang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam. Karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan yang karena kaum Israel. Bahwa mereka telah gugur oleh pedang. Kematian Saul dan Yonatan membuat Daud berminggu-minggu menangis. Siapakah Saul? Musuh.
Itu musuh Daud. Itulah yang diratapi Daud. Seorang musuh diratapinya. Ini luar biasa. Ini tentang kasih, saudara-saudara. Bagaimana juga Daud mendengar ketika orang memberi kabar bahwa anaknya Absalom sudah mati, tergantung di atas pohon. Ya, 2 Samuel 18:33. Maka tergojutlah raja dengan sedih, ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau. Absalom anakku. Siapa Absalom? Dialah yang kudeta melawan Daud bapaknya. Tapi ketika Absalom mati, Daud. Kalau orang punya kebencian dengan musuhnya mati, tepuk tangan dia. Syukurlah. Puji Tuhanlah, musuh saya sudah mati. Tapi orang yang punya kasih tidak demikian. Saudara, lihat hati Daud. Hati Daud terhadap Saul. Hati Daud terhadap Absalom. Nah, saudara dan saudari sekalian, kalau kita hanya dapat menghakimi, tetapi tidak dapat meratapi, hanya tunjuk jari mempersalahkan tanpa merasa pilu, itu membuktikan bahwa kita belum mengetahui makna kasih persaudaraan ini. Kalau saudara menegur seseorang dengan maksud yang hanya untuk menghancurkan dia atau untuk menggugurkan dia, itu nyata bahwa dalam diri saudara belum ada kasih. Saudara hanya hatinya penuh dengan kebencian. Dan siapa yang membenci saudara, itu berarti saudara telah membunuh saudara itu. Alangkah seriusnya hal ini. Sampai di sini penyampaian. Ibu Gembala akan pimpin dalam penyembahan. Song leader, singer, pemain musik siap di tempat. Nyanyikan satu pujian pada Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Firman Tuhan banyak mengingatkan kepada kita. Kita boleh ada di tempat ini karena kita orang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus, biarlah kasih Tuhan boleh memenuhi setiap hati kita. Biarlah kasih dari Allah Bapa boleh mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Hanya orang yang ada Yesus, hanya orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita dapat mengasihi musuh kita. Biarlah kita terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap roh kita. Dan kita dapat mengasihi sesama kita manusia. Kita boleh mengasihi saudara-saudara kita seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Kita akan nyanyikan itu nyanyian kasih dari surga memenuhi tempat ini. Haleluya. Kita buka hati untuk Tuhan. Biarlah kita boleh merasakan aliran-aliran kasih Tuhan. Bahwa orang yang dapat mengasihi musuh adalah orang yang ada damai sejahtera. Orang yang diberkati Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di
hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di
dipenuhi dengan kasih Tuhan, dapat mengasihi musuh-musuh kita. Mungkin hati kita sering terluka, kita sering dikecewakan, kita sering disakiti. Tetapi firman Tuhan pada sore hari ini akan membalut luka-luka hati Bapak Ibu Saudara. Sehingga Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Kita dapat mengasihi musuh kita. Kita dapat mengasihi orang lain sesuai dengan firman Tuhan. Kita ulangi kurnya sekali lagi, kemudian saya undang Ibu Nur Aisyah maju ke depan dan berdoa. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir buat sore hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang indah, firman yang selalu mengingatkan kami Tuhan, agar kami tetap mengasihi Tuhan dalam hidup kami ya Bapa, mengasihi saudara-saudara kami, bahkan mengasihi musuh-musuh kami sekalipun Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami ini ya Bapa. Mampukan kami ya Roh Kudus agar kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik bagi kami. Engkau selalu mengingatkan kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu, karena peringatan-peringatan yang kami dengar melalui firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman yang indah itu ke dalam pada saat sore hari ini. Biarlah firman itu Tuhan tertanam dalam hati kami yang paling dalam, boleh berakar, bertumbuh, menghasilkan buah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, jadilah kami berkat dimanapun kami berada, jadilah kami jadi saksi Tuhan Yesus. Biar lewat kehidupan kami nama-Mu dipermuliakan, lewat tingkah laku perbuatan kami, kelakuan perkataan kami ya Bapa, orang lain boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman, terus berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur ya Tuhan, dan terus pakai pelayanan Bapak Gembala hari lepas hari, sehingga lewat pelayanan Bapak Gembala banyak jiwa dimenangkan ya Tuhan. Kami jemaat semakin hari semakin dikuatkan ya Bapa. Biarpun banyak tantangan yang kami hadapi Tuhan dalam mengikut Tuhan, tapi kami percaya Engkau Bapa yang selalu menolong kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemenangan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Seberapa kami yang hadir pada sore hari ini, Engkau juga melihat Tuhan kedalaman hati kami, apa yang kami bawa Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan, mungkin yang datang dengan segala perkara masalah, Tuhan senantiasa turut campur tangan, berikan pertolongan, kemenangan ya Bapa. Mungkin ada yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang datang dengan Tuhan Yesus kesusahan, berikan Tuhan penghiburan. Yang datang dengan kekurangan, Tuhan berkati, Tuhan senantiasa menolong ya Bapa. Biar Tuhan kedatangan kami Tuhan pada sore hari ini tidak percuma. Kalau kami datang membawa setiap permasalahan, tapi kami pulang membawa kemenangan. Kami pulang membawa sukacita, damai sejahtera daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir sore hari ini ya Bapa. Berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah melaksanakan tugas
tugas dengan baik Tuhan. Baik itu song leader, singer, bermain musik, penerima tamu, kolektor, memainkan LCD. Semuanya Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah ya Bapa. Tuhan lihat jerih payah mereka, biar mereka tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, juga kami tetap berdoa buat Ibu Gembala kami, biar Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur. Tuhan pakai terus pelayanin Bu Gembala di tempat ini. Seluruh anak menantu, cucu hamba-Mu Tuhan memberkati apapun yang menjadi persoalan rencananya ke depan. Biar Tuhan senantiasa turut campur tangan ya Bapak. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini ya Tuhan. Tuhan beserta dengan kami, kembalikan kami ke rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga kami, tibakan kami di rumah kami dengan selamat, dan kembalikan kami pada ibadah-ibadah selanjutnya yang sudah ditentukan Bapak. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kurang dari sempurna kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Arahkan hatimu, terima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, dan marilah kita pulang bersama dalam damai sejahtera Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam surga, serta persekutuan oleh Roh Kudus turun menyertai saudara-saudara. Mulai sore hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita orang percaya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.